Meskipun nggak tahu kapan atau mungkin Ash nggak bakalan pernah muncul di anime Pokemon lagi, tapi tetap saja karakternya benar-benar dirindukan. Berasa pengen banget gitu ia jadi cameo lah untuk memuaskan keinginan para penggemar yang telah menemani petualangannya sejak lama. Kali ini aku menyiapkan Pokemon-Pokemon yang menurutku cocok deh untuk ditangkap atau dimiliki Ash jika ia berpetualang di Paldea Region. Ya buat seru-seruan untuk melepas kangen sama kekuatan dan kecerdasan taktiknya dalam pertempuran. Siapa tahu ya kan suatu saat ia beneran muncul lagi di Pokemon Horizon dan membawa salah satu dari Pokemon berikut. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Corganacl. Ash hanya memiliki beberapa Pokemon tipe rock dalam jajaran Pokemon yang ia tangkap selama berpetualang ke wilayah-wilayah berbeda. Apabila memungkinkan, Pokemon yang mirip Iron Golem di Minecraft ini cocok banget untuk menjadi Pokemon tipe rock berikutnya untuk ia gunakan. Karena Ash bertarung dengan strategi, memanfaatkan ability Corganacl akan menjadi kekuatan yang kayaknya nggak akan mudah terkalahkan deh. Dia bisa bikin lawannya jadi batu garam dan tinggal pukul deh pakai tangannya yang kuat. Taktik yang sangat sederhana sekali, bukan? Clodsire. Berandai-andai kalau Ash menangkap Clodsire pasti bakalan jadi Pokemon hiburan saja. Karena ya kelihatan banget Pokemon ini kayak konyol aja gitu. Dan biasanya kan Ash suka tuh nangkep Pokemon yang jarang bertarung tapi lucu aja gitu kalau muncul di animenya. Dan Clodsire ini paling cocok buat jadi lelucon di petualangannya di Paldea Region. Misalnya gitu ya. Nah, di balik kekonyolannya tersebut, pastinya Pokemon ini juga kuat dong. Ash punya 1000 cara untuk memanfaatkan setiap potensi Pokemonnya ini. Ya, ini ibaratnya Dracovish yang kocak tapi kuat lah. Clodsire juga demikian. Kelihatan kocak, tapi dia bisa saja kuat. Scovillain. Bayangin aja kalau Scovillain jadi salah satu Pokemon tangkapan Ash. Pasti bakalan unik banget karena kombinasi tipenya menggabungkan kedua tipe yang berlawanan. Ash pasti akan memaksimalkan kombinasi tipe tersebut menjadi pamungkas dalam pertempuran Liga Pokemon. Scovillain literally cabe dua muka satu tubuh yang kelihatan ngeselin banget dari segi ekspresinya. Dan ngomong-ngomong, Scovillain ini adalah attacker dan special attacker yang punya stat yang tinggi dan seimbang di kedua stat tersebut. Ya, aku kepikiran aja sih kalau Pokemon ini dimiliki Ash bakalan keren banget. Palafin. Selain menggemaskan, Pokemon ini juga langka dalam segi inspirasinya. Memberikan lumba-lumba pahlawan ini di tangan Ash menurutku juga oke aja sih. Terlebih Ash suka banget tuh merawat Pokemon yang kelihatan lucu dan imut gitu. Sekiranya ia punya Palafin, pasti bakalan jadi Pokemonnya yang paling imut di Paldea Region. Tentu saja dibalik itu juga pasti dia kuat dan suka menolong seperti Ash itu sendiri. Ya kalaupun nggak ia tangkap, bayangin aja kalau Palafin mengikuti Ash dengan bentuk pahlawannya tanpa disadari Ash itu sendiri. Dan melindungi Ash diam-diam sampai ia mengungkapkan dirinya di hadapan Ash. Ini cuma cerita karanganku sih. Lokix. Pokemon tipe bug alias serangga yang satu ini bisa dibilang serangga yang paling keren sih menurutku. Bukan menurutku aja sih, banyak yang suka Pokemon ini karena bentuk dan inspirasinya. Lokix kayak Kamen Rider, tapi ini adalah belalang yang aduhai. Kalau Ash punya Lokix, bisa saja Pokemon serangga ini akan menjadi Pokemon serangganya yang paling kuat dan keren. Karena Pokemon ini emang kelihatan kuat bahkan saat ia bertarung. Apalagi kalau ia mendapatkan bentuk pertamanya dari awal, pasti akan jadi serangga andalan yang akan ia gunakan dalam banyak pertempuran. Itu pun hanya imajinasiku ya. Ya moga aja sih suatu saat Lokix beneran dibawa Ash ya di petualangannya. Iron Torch. Anggap aja yang 5 sebelumnya misalnya dilepaskan atau hanya sekedar bertemu atau bahkan dikirim di lab profesor. Jadinya 5 sebelumnya bukan Pokemon andalannya di Paldea Region tersebut. Misalnya gitu ya. Maka sekarang kita mulai 5 andalannya yang paling cocok menurutku. Keenamnya adalah starter Ash itu sendiri yaitu Pikachu. Iron Torch bisa jadi Pokemon paradoks kuat untuk anggota tim Ash. Dengan menawarkan gimmick baru, maka Ash pastinya akan sangat lihai memanfaatkan Iron Torch ini sebagai Pokemon paradoksnya. Karena selain kuat, Ash nggak pernah punya Pokemon tipe elektrik lain selain Pikachu-nya.
Jadi Pokemon ini bakalan jadi Pokemon pertamanya juga yang bertipe listrik di alam liar. Armarouge. Nah, umumnya Pokemon yang populer dalam sebuah generasi bisa digunakan sebagai Pokemon andalan untuk Ash di animenya. Armarouge bisa jadi pilihan yang bagus untuk menemani Ash sebagai Pokemon kesatria yang tangguh dan keren pastinya. Ia bisa menjadi Pokemon yang kuat di tangan Ash yang pastinya juga kuat. Jadi makin bersinar deh jika memang ia hadir bersama champion terkuat tersebut. Tipe Fire Psychic-nya juga akan menjadi kombinasi tipe yang sangat berbahaya untuk lawan-lawannya. Dan memang kebanyakan Pokemon Ash yang kuat pasti jalan kayak manusia gitu. Jadi selain misal Pikachu di sampingnya di Paldea, maka bayangin aja kalau Armarouge ini juga akan berada di sampingnya setiap saat. Squawkabilly. Setiap petualangan Ash di generasi terbaru dahulu, ia pasti punya Pokemon tipe Flying atau burung rute awal gitulah. Jadi tentu saja di Paldea, ia bisa saja menangkap Pokemon tipe Flying tersebut untuk timnya. Sebenarnya sih ada Kilowattrel yang merupakan Pokemon burung awalan di generasi ini. Tapi dia punya tipe elektrik yang dikombinasikan dengan tipe Flyingnya. Meskipun kombinasi tipe ini bagus banget, tapi udah ada Pikachu yang listriknya lebih kuat. Dan ada Iron Thorns tadi sih, maka pilihan yang menggemaskan seperti Squawkabilly adalah jawabannya. Pokemon ini bisa belajar ngomong juga loh, dan bakalan ngebantu Ash menerjemahkan bahasa Pokemon jika dilatih secara maksimal. Anihilip. Salah satu Pokemon Ash yang sempat ia tangkap tapi ia tinggal dan sampai sekarang gak diketahui nasibnya adalah Primeape. Pokemon kera babi yang nakal dan terlalu sibuk untuk bertarung. Ash kayaknya harus membawa Pokemonnya tersebut di Paldea agar ia bisa mendapatkan evolusi Primeape yang bernama Anihilip. Pokemon yang seluruh tubuhnya adalah kematian, yang bahkan kekuatan besar dalam penggunaan kekuatan melepaskan kehidupan aslinya dan menjadi Pokemon petarung dan juga hantu. Pastinya akan sangat bermakna ya kan, dan kuat banget kalau beneran terjadi. Skeledirge. Dari generasi pertama hingga generasi ke-7, Ash selalu memiliki setidaknya 1 atau 2 ekor Pokemon starter, bahkan 3-tiganya terkadang ya. Kecuali generasi ke-8 yang dimana Ash tidak memiliki Pokemon starter satupun di generasi tersebut, karena semuanya diberikan kepada Goh. Kalau untuk Paldea, menurutku Skeledirge yang paling cocok untuk menjadi anggota timnya di wilayah tersebut. Kebanyakan starter Fire Ash juga memiliki kisah yang menyedihkan. Itu bisa terjadi pada Skeledirge juga karena bahkan ia bertipe Fire dan juga Ghost. Kalau dua starter lainnya kayaknya agak kurang pas kalau jadi anggota Ash. Ini menurutku aja ya. Dan biasanya juga Pokemon terbaik Ash itu ya starter tipe Fire gitulah. Dan itulah beberapa Pokemon yang cocok untuk tim Ash di Paldea. Atau mungkin saat muncul di Pokemon Horizon dan ia membawa beberapa Pokemon Paldea gitu. Bakalan jadi epic moment banget sih menurutku. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!